Halo Sobat WT46, balik lagi di channel ini. Ya apa rek, kabare sobat-sobat WT46. Buat yang berpuasa, semoga puasanya dilancarkan dan diterima sebagai amal ibadahnya ya. Amin ya robbal alamin. Ojo mokel lo sing puasa yo. Buat yang nggak berpuasa, semoga sehat selalu. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, terutama minum air putih ya, supaya tidak dehidrasi. Oke, kali ini di video kali ini aku mau share nih ke sobat-sobat WT46 semua tentang modifikasi ringan part yang kedua nih. Di part yang pertama itu kan tentang hood damper ya. Nah, buat yang belum nonton bisa cek link di deskripsi ya supaya tidak ketinggalan. Di part yang kedua ini itemnya atau barangnya itu mungkin kalau bisa aku kasih clue ya ke sobat-sobat, itu barangnya itu ada yang di dalam mobil, ada yang di luar mobil. Nah, kira-kira apa ya? Ada yang bisa ada yang udah punya pandangan nih kira-kira modifikasi ringannya itu tentang apa? Nih ya, tak kasih spillnya ya, spill produknya ya. Nah, gimana? Ada yang tahu? Oke, gak usah panjang lebar, langsung aja yuk kita bahas tentang barang itu apa sih dan kelebihannya, fungsinya itu apa sih. Langsung aja yuk check this out. Jadi modif ringan part kedua ini adalah tentang TPMS ya sobat. TPMS itu apa sih? TPMS itu singkatan dari ini ya, Tire Pressure Monitoring System. Jadi ini adalah sebuah device di mana dia memiliki kemampuan untuk memonitor tekanan ban sekaligus temperaturnya dalam kondisi real time. TPMS sendiri itu ada dua jenis mode pengisiannya ya, dan tentunya juga itu korelasinya dengan harganya. Untuk jenis yang pertama yaitu TPMS yang mode pengisiannya hanya menggunakan kabel saja, umumnya kabel micro USB ya, dan itu juga tersedia tuh di pembeliannya. Sedangkan untuk mode yang kedua itu adalah dimana dia tidak hanya bisa di charge menggunakan kabel, tetapi juga bisa nih, terbaca nggak sobat? Nah, jadi dia mode pengisiannya juga bisa melalui tenaga surya atau solar charging ya. Untuk yang pakai mode pengisian ini ya, solar charging ini umumnya ditempelnya di itu ya, di kaca umumnya. Oke, sekedar tips ya, mungkin buat yang bingung nih mau pilih yang mana. Nah, ini tips dari aku ya untuk sobat-sobat sebelum memilih. Pertama, pastikan dulu mobilnya itu intensitas penggunaannya seberapa sering. Tuh, kalau memang misalnya jarang-jarang dipakai, sering ada di rumah, otomatis kan persentase terpaparnya sinar matahari itu kan jarang ya, sehingga kalau misalnya sobat nih membeli yang ada solar chargingnya, otomatis baterainya dari master device-nya itu akan pengisiannya akan kurang optimal ya, karena kan jarang keluar gitu kan. Jadi mau nggak mau harus menggunakan kabel. Itu pastinya akan berbeda nih kalau memang intensitas penggunaannya memang sering, memang mobil harian bisa dikatakan, sering terpapar kena matahari. Nah, itu
kalau mau membeli yang solar charging itu bisa jadi pilihan. Tips yang kedua juga ini mesti dilihat juga nih ya kaca filmnya ini ya. Tentunya kalau kita memasang kaca film itu kan tujuannya adalah untuk supaya panas dari luar itu hanya berapa persen yang masuk ke dalam ya. Kalau misalnya nih ya mobilnya sobat semua pakai kaca film yang bagus, misalnya yang bagus yang bisa meredam panas sampai yang panasnya masuk hanya 20%, nah otomatis kalau mau membeli yang seperti ini yang solar charging ya pastinya pengisiannya juga kurang optimal, dan mau nggak mau baterai akan habis. Karena ketika mobil jalan dia akan juga nyala ya, dia akan mantau terus. Dan mau nggak mau kita harus menggunakan kabel nih seperti ini. Kalau dua tips itu cocok yang mana? Nah, kalau memang misalnya tidak memungkinkan atau tidak optimal nih untuk milih yang solar charging, bisa pilih yang kabel saja. Tentunya dari segi harga akan lebih murah yang kabel only ketimbang yang bisa kabel ataupun solar charging ya. Begitu sobat. Kalau dari segi harga ya itu tadi ya berdasarkan jenis mau yang pilih yang mana itu. Kalau yang hanya kabel saja pastinya harganya akan lebih murah. Kalau yang ada solar chargingnya akan lebih mahal. Untuk range harga itu berkisar mulai dari 200 ribuan ya sampai 300 ribuan. Nah, kalau untuk seberapa akuratnya, aku rasa banyak teman-teman yang lain yang sudah membahas ya. Bisa dibilang kurang lebih kalau kondisinya dengan realnya mungkin perbedaannya sekitar 1 sampai 2 PSI ya. Sekarang aku mau menunjukkan ya kondisi sebelum adanya TPMS dengan sesudah adanya TPMS. Oke, umumnya kalau sebelum adanya TPMS, caranya kita untuk mengecek ban kita itu kempes apa enggak, itu kan biasanya kita dari segi visual ya. Kita melihat nih ban kita nih, oh bannya segini, kira-kira kempes apa enggak ya. Nah itu kan biasanya kita lihat tuh ya. Terus kita lihat keliling ya kan, keempat ban kan kita lihat, bahkan mungkin sampai kayak gini-gini kan ya, sampai lihat tuh oh itu kempes apa enggak ya gitu kan. Itu ataupun juga mungkin sobat-sobat ingat cara lama ya diketok-ketok gini ya kan, tuh oh kempes apa enggak. Nah itu, atau mungkin nih buat sobat-sobat yang mungkin mempunyai alat pengukuran manual seperti ini ya. Tuh kan biasanya kan cara ngeceknya kan kita kan melakukan pengecekan ya, lepas kemudian kita coba cek misalnya gini ya. Nih kita lepas. Nah, kemudian kita coba cek ya kan. Kita coba cek. Ya kan. Kemudian kita lihat tuh, oh iya ini berapa? 30 PSI gitu kan. Kalau misalnya kempes mungkin 28 PSI gitu kan ya. Nah, ini kan cara-cara lamanya kurang lebih seperti itu ya. Gimana kita bisa mengecek ban kita kempes apa tidak gitu. Nah, cuma minusnya adalah kalau kondisi posisi jalan, tentunya kan kita nggak bisa ngecek tentu kan ban kita itu kempes apa enggak kalau lagi misalnya perjalanan jauh nih lewat tol gitu kan. Atau misalnya ban kita itu keras apa enggak. Mungkin kalau keras kita bisa ini ya, bisa rasakan melalui bantingannya dari mobil ya. Ketika ban itu mulai naik tekanannya, otomatis kan akan kita akan merasa kok lebih keras ya. Nah, mungkin kita bisa tahu di situ. Tetapi kalau posisinya tekanan bannya kurang, kita kan bingung ya gimana sih cara taunya ya. Yang ada memang kok mobilnya enak ya, kita jadi malah tidak terfikirkan orang itu gitu. Padahal nih ada bahaya yang sangat besar kalau memang misalnya tekanan ban kita itu kurang dan kita sedang jalan di tol yang umumnya sekarang tol itu kan beton ya. Nah, itu bisa rawan ban pecah gitu kan. Nah, itu bahaya sekali gitu.
Nah, ketika kita sudah pasang nih TPMS, nah pastinya kita bisa dengan duduk tenang saja, kita buka pintu, kita duduk, ataupun kita nyetir ya. Nyetir kita pun bisa sambil melihat, sambil memantau ya, memonitor tekanan bannya itu seberapa, naik apapun turun. Begitupun juga dengan temperaturnya ya, melalui TPMS ini, melalui device ini ya. Seperti bisa dilihat ya, seperti ini nih tampilannya. Jadi ini kan kondisi mobil diam ya. Nah ini tekanannya segini. Itu tadi kelap-kelip karena saya lepaskan ya tadi ya, salah satu sensornya. Nah ketika jalan nanti misalnya tekanannya naik karena mungkin kita melewati kontur jalan yang cor-coran ya, seperti di tol ya, dalam waktu lama ya, itu kan tendensinya tekanan bisa naik. Nah itu nanti bisa terpantau di sini nih, berubah dia naik, dia misalnya jadi 28 jadi 29 atau 30 atau bahkan 31 ataupun 32. Nah tentunya dengan ini kita bisa dibilang effortless banget ya memantaunya ya, cukup duduk, cukup melihat ini saja itu kita bisa tahu nih kondisinya tekanan sekaligus temperatur ban itu seperti apa waktu realnya ya, ketika saat kita mengecek. Seenggaknya kita tidak perlu was-was lagi nih kalau memang misalnya terjadi sesuatu di jalan tol seperti kehilangan tekanan ban secara drastis ya, yang bisa menyebabkan kecelakaan pecah ban itu di tol ya. Oke itu sobat. Oke itu tadi ya modif ringan part yang kedua kali ini, yaitu tentang TPMS. Gimana? Mungkin buat sobat-sobat yang tadinya tidak tahu atau tidak kepikiran akan TPMS ini, dan setelah nonton video ini nih jadi mulai kepikiran nih, oh iya berguna juga ya. Monggo langsung saja buka HP kalian, cari di toko online manapun, mau hijau, mau oranye, mau apapun terserah, yang pastinya yang biasa sobat-sobat semua pakai, dan yang pastinya memberikan harga yang terbaik nih buat sobat WT46. Dan tolong diperhatikan ya tips membeli saya tadi ya, untuk tipenya yang mana ya, supaya tidak mubazir, supaya sesuai dengan kondisi dari mobil sobat-sobat WT46 semua. Terima kasih sudah nonton video ini. Bisa ditunggu untuk modif ringan part-part selanjutnya, pantengin saja channel WT46 ini. Oke, adios, bye-bye.